dalam keadaan nih dia kondisinya berat, saya sering melihatnya ada sosok yang mendampingi gitu, dan itu energinya berat. Dan saya meyakini bahwa itu adalah tanda kalau dia itu akan pergi seperti itu. Tapi pernah ada beberapa momen di mana saya bisa melihat ada seperti yang menyerupai orang yang sedang dibantu. Dia hanya berdiri saja melihat ke arah dirinya sendiri. Pas kita sudah selesai nyampe di Bali, saya ngelihat kan saya duduk di depan nih sama suami saya, di belakang tuh ada anak saya. Pas saya tengok ke belakang, kok ada gede gitu kan, berbulu besar. Sesosok leak yang duduk di samping anak saya. Saya lihat si sosok leak itu mau ganggu anak saya. Dia ingin mengincar anak saya. Gitu. Saya kalau ke Bali tuh agak trauma karena saya takut tuh didatengin itu lagi. Dan itu yang benar-benar besar banget dan serem. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Berprofesi sebagai seorang dokter membuatnya sempat tidak meyakini bahwa dirinya memiliki kepekaan batin yang tinggi terhadap dunia spiritual. Apalagi menjadi seorang dokter yang punya indera keenam sempat membuat Madam Tasya tidak yakin dengan dirinya sendiri. Tetapi seiring berjalannya waktu, ada momen di luar nalar yang kerap dia alami selama bertugas menjadi juru medis. Semua berawal dari dirinya saat masih koas, hingga momen di mana dirinya sedang menangani pasien kritis. Ia mengaku selalu bertemu sosok-sosok yang berada di dekat pasien yang tengah kritis. Hal tersebut baru kemudian ia pahami bahwa dirinya bisa melihat seseorang yang dekat dengan ajalnya. Kemampuan Madam Tasya bisa melihat sosok dari dimensi gaib sesungguhnya sudah dimiliki sejak kecil. Saat itu, masa kanak-kanaknya banyak diwarnai cerita seram sampai harus dipanggilkan orang pintar untuk menyumbat kemampuannya melihat makhluk halus. Apalagi setiap malam, bila sudah memasuki waktu dini hari, Tasya kecil tidak bisa tidur hingga menjelang pagi. Beranjak dewasa, kemampuannya makin terasa meski ia sempat berusaha menolaknya. Tapi kini semua diterima dengan lapang dada, bahkan dimanfaatkan untuk menolong orang. Lalu, benarkah punya indera keenam bisa membantu pekerjaannya sebagai dokter? Lantas seperti apa kondisi orang yang sedang menghadapi ajal? Oke pemirsa Ganjil, kembali lagi di podcast Ganjil Misteri. Kali ini kita kedatangan salah seorang dokter tetapi juga memiliki kemampuan spiritual sebagai anak indigo. Madam Tasya, apa kabar? Selamat datang di podcast Ganjil Misteri. Gimana Madam? Sehat? Terima kasih. Sehat. Terima kasih, senang banget udah diundang ke sini. Madam, bisa ini kan Madam seorang dokter nih, tapi juga katanya punya kemampuan sebagai anak indigo. Boleh nggak sih menceritakan mungkin bagaimana sih awal mulanya Madam bisa menjadi seorang anak indigo dan juga bisa berprofesi sebagai dokter nih? Gimana? Ini kan suatu yang cukup beda nih ya, dunia yang berbeda gitu Madam. Oke, jadi ini sebenarnya sih saya udah pengen cerita ya, cuman mungkin yang tahu hanya orang-orang terdekat aja. Kalau untuk indigo sendiri tuh sebenarnya saya udah dari kecil. Karena mama saya cerita dulu waktu saya lahir itu selama 40 hari saya tuh selalu menangis dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Itu kayak udah didoain, dipanggil orang-orang yang dianggap mengerti, tapi tetap aja itu nggak berhasil. Sampai akhirnya ada salah seorang kerabat yang memang dianggap ahli ketika itu mengatakan bahwa saya tuh menangis karena saya melihat apa yang
orang biasa tuh tidak bisa melihat gitu. Nah waktu itu kan dicoba untuk ditutup tuh bahasanya, tapi ternyata nggak bisa gitu. Cuman ketika itu karena masih bayi, jadi dianggapnya kayak aman aja karena mereka tuh mikirnya mungkin aku tuh akan kayak biasa aja gitu, kecuali kalau melihat yang agak menakutkan seperti itu. Terus kalau semakin dewasa, karena orang tua saya pun juga memang membekali dengan hal-hal yang sifatnya logika, jadi memang tidak diasah untuk membiarkan itu terjadi. Saya pun juga karena orangnya itu nggak terlalu banyak bercerita ke keluarga, jadi nggak pernah ngomong gitu, cuman kayak diem aja. Kecuali kalau ada hal-hal yang bener-bener aneh atau menakutkan, paling saya cuma nangis aja. Begitu beranjak dewasa, karena udah sekolah juga, udah ketemu teman-teman, sibuk, ujian itu udah makin tipis, jadi nggak begitu sejelas waktu kecil. Tapi pasti ada beberapa momen yang sampai sekarang saya masih ingat, yang begitu nyata sampai saya nggak bisa lupa tuh ada beberapa kisah kayak gitu. Kalau untuk jadi dokter emang udah cita-cita saya gitu, dan itu sebenarnya sih tidak mengganggu sih dengan apa yang saya punya gitu, keahlian tersebut kayak gitu sih Kak. Tapi mungkin puncaknya kamu meyakini bahwa kamu punya mungkin kelebihan dari Sang Kuasa, bahwa kamu tuh lebih nih dari orang-orang biasa, dimana mungkin kamu peka lah terhadap hal-hal yang tak kasat mata gitu. Itu mulai kamu merasa bahwa kemampuan kamu itu mulai terasa tuh kapan gitu? Sebenarnya kalau untuk saya merasa itu berbeda itu pas udah mulai besar, kayak usia sekolah. Karena kan udah mulai suka baca cerita, nonton, atau dengerin radio tentang hal-hal seperti itu. Nah, tapi yang paling saya rasakan itu bisa membuat saya menjadi lebih yakin tuh ketika saya sudah dewasa dan menjalani peran sebagai dokter seperti itu. Contohnya waktu saya masih koas, jadi kalau dokter itu kan kita tuh sekolah itu 4 tahun itu kan sarjana dulu, terus 2 tahun itu kita koas, setahun itu internship. Nah kalau yang kita langsung ketemu pasien di rumah sakit itu waktu zaman koas seperti itu, jadi kita prakteknya lah kayak gitu. Paling kayak kalau yang pernah saya alami itu, kalau misalnya ada pasien-pasien yang dalam keadaan kritis, atau mungkin dia itu punya penyakit yang berat, yang udah mau mendekati kematian, itu ada hal-hal yang memang saya rasakan yang awalnya tadi saya pikir itu hanya bagian dari mereka, ternyata itu menjadi sebuah pertanda. Bisa dibilang maksudnya kamu melihat kayak ketika seseorang mendekati ajar bahwa rohnya sendiri atau mungkin rohnya dia itu ada di sampingnya bersama malaikat atau gimana? Mungkin saya menyebutnya entitas aja ya Kak, gitu. Karena kan kalau untuk menentukan itu roh atau apa itu kan itu agak residu ya gitu. Jadi kalau misalnya memang dalam keadaan nih dia kondisinya berat, atau misalnya udah ada tanda-tanda bahwa penurunan, itu sih saya sering melihatnya ada sosok yang mendampingi gitu, dan itu energinya berat. Jadi saya karena sering beberapa kali melihat, saya tuh mengasumsikan itu sebagai yang menjemput kayak gitu. Itu saya melihatnya sebagai segi pandang dari spiritual ya gitu. Jadi saya jadi itu membuat saya lebih mudah untuk melakukan pendekatan kepada keluarga pasien untuk mengetahui. Jadi lebih kuat lah untuk intuisinya untuk mempersiapkan kayak gitu. Berarti bisa dibilang kamu melihat bagaimana sosok itu sebelum dia dipanggil atau meninggal lah, ada residunya itu. Kadang mereka menyampaikan sesuatu atau ingin pesan ke kamu nggak sih? Karena kan bisa dibilang kan nggak semua orang bisa melihat ketika orang meninggal gitu, dan kamu kan diberi kemampuan bisa melihat ke depan atau melihat masa depan. Nah itu kan seperti kayak berhubungan seperti itu, dan mereka itu kadang suka memberikan pesan ke kamu nggak ketika mereka akan dijemput ke atau apa gimana? Kalau selama ini yang keadaan yang seperti tadi saya bilang, jadi ketika menjelang saya melihat adanya entitas yang energinya berat, itu saya nggak pernah sih sampai dikasih komunikasi untuk menyampaikan. Tapi kalau yang sudah pergi itu ada, tapi saya nggak mau berkomunikasi karena menurut saya itu, pertama saya nggak mau bertanggung jawab untuk itu gitu. Kedua saya pikir ya kalau sudah berpisah dengan dunia ya itu urusannya masing-masing kayak gitu sih Kak. Karena kalau misalnya kita udah menerima amanah seperti itu, kalau kita nggak kerjakan, nggak kita tuntaskan tuh,
berat di kitanya gitu. Sementara kan itu bukan urusan kita sebenarnya gitu. Kalau saya sih gitu prinsipnya. Tapi pernah ada yang minta maksa mungkin mengikutin kamu nggak sih, Kak? Sebenarnya kalau untuk ngikutin itu bukan karena maksa ya, lebih kepada kita yang mengundang sih. Kalau saya sih mikirnya kayak kalau udah ada tanda-tanda dia mau ikut, saya nggak mau gitu. Berarti sebenarnya banyak gitu yang kamu lihat mungkin selain orang-orang yang mungkin akan dipanggil ajalah kamu sudah bisa melihat dia didampingi oleh residunya. Selain itu pengalaman apa yang mungkin kamu lihat selama kamu sebagai dokter mungkin? Apalagi kan berhubungan dengan pasien yang meninggal, kemudian mungkin jenazah itu juga sering kan. Nah kamu yang paling gak bisa kamu lupakan apa, Kak? Kalau untuk yang mau meninggal kan tadi ada sosok, saya bilang sosok ya, yang energinya berat dan saya meyakini bahwa itu adalah tanda kalau dia itu akan pergi seperti itu. Paling kalau misalnya yang akan tetap saya ingat itu kalau saat ada yang dalam kondisi antara dia hidup dan mati, sedang dilakukan bantuan hidup dasar, atau kita bilangnya resusitasi jantung paru, itu saya pernah, memang tidak selalu, tapi pernah ada beberapa momen di mana saya bisa melihat ada seperti yang menyerupai orang yang sedang dibantu. Dia hanya berdiri saja melihat ke arah dirinya sendiri. Jadi, dengan pandangan kosong kah? Atau memang benar-benar sosok si pasien itu? kalau saya kan karena sambil mengerjakan tindakan, jadi cuma ngelihat itu kayak, oh ada gitu. Tapi ya dia cuma ngeliat aja dan nggak terlalu jelas yang vivid nyata gitu. Cuman saya mirip dengan yang dibaringkan itu. Tapi kamu sering diganggu nggak sih dengan hal-hal kayak gitu? Apalagi kan di rumah sakit kan, maksudnya kan banyak bisa dibilang tempatnya lah, atau banyaknya orang kan meninggal, kecelakaan semua bercampur di situ. Nah kadang suka ketemu esensitas residu yang mungkin negatif, yang sering mengganggu nggak sih? Mungkin buat kamu kayak takut lah, apalagi dengan kemampuan kamu yang bisa melihat residu-residu sebelum mereka bertemu sang kuasa mungkin. Banyak. Apa, Kak? Banyak. Misalnya kalau iseng tuh banyak. Kayak misalnya kan memang dia udah lama di situ. Terus dia tiba-tiba suka muncul, ngagetin. Kan kalau saya di rumah sakit kan banyak jaga malam, harus lewat lift malam, misalnya sepi, lewat tangga darurat biar cepet, pasti ada aja. Cuman karena dia tahu saya bisa lihat dia, itu cuman sekedar kayak say hi gitu, nggak yang sampai mengganggu, sampai mengancam saya sih nggak pernah. Lebih ke iseng aja, gitu. Tapi mereka yang residu ataupun makhluk tak kasat mata itu sebenarnya tahu kalau kamu itu bisa melihat itu seperti apa sih? Kayak mereka tahu kalau ada orang yang bisa melihat mereka itu seperti apa? Mungkin ada tanda-tandanya kah? Atau mungkin dia kayak memberikan tanda menampakkan diri ke kamu, atau kayak menjahili kamu, atau kayak gimana sih cara dia bisa tahu dia kamu bisa melihat dia? Kalau mereka kan tahu siapa yang bisa melihat mereka gitu. Cuma mereka tuh punya kecenderungan ingin berkomunikasi gitu. Nah, tapi kan itu pasti ada konsekuensinya gitu. Kalau saya selama ini sih mencegah itu. Jadi cuman kalau dia lewat ya lewat aja. Kalau dia ganggu paling kaget gitu. Tapi udah gitu, nggak saya lanjutin gitu. Jadi kalau ganggu itu pasti. Cuman kalau dia berniat untuk mendekati, tujuannya dia pengen temen gitu kan. Saya nggak mau kayak begitu gitu. Kenapa mungkin nggak mau berteman dengan, biasanya anak indigo itu kan punya teman gaib lah bisa dibilang. Kenapa kamu menolak itu, Kak? Karena menurut saya dia dan saya itu kan berada di dimensi yang berbeda. Jadi ya akan berdampingan, cuman kita nggak perlu saling sama-sama bareng gitu. Jadi ya biar aja. Apa karena mungkin kamu masih kayak denial bahwa kamu tuh sebenarnya bisa, jadi kayak masih membatasi biar tidak terlalu jauh, seperti itu nggak sih? Bisa dibilang seperti itu, karena saya masih menjalani kehidupan yang, kalau dibilang kan saya kan dokter kan sangat saintifik banget tuh. Jadi menurut saya karena saya punya keahlian yang lain yang mendekati hal-hal spiritual, nah saya memang nggak mau mengasah sedalam itu. Jadi saya pikir ya udah, karena memang itu nggak bisa dihilangkan, jadi ya saya berdamai dengan kondisi itu gitu. Tapi kadang suka menghantui sampai rumah gitu nggak sih, Kak? Tergantung sih, kalau yang bentuknya aneh atau saya juga baru melihat karena suka kepikiran. Tapi karena makin dewasa kan kita makin banyak tanggung jawab ya, jadi kayak udah biasa aja gitu. Tapi kalau ada nggak sampai benar menghantui itu sampai kayak mengganggu keluarga kamu, mungkin anak-anak kamu, apalagi setelah kamu membantu seorang pasien, apalagi misalnya pasien kecelakaan atau mungkin meninggal secara tragis, pembunuhan, itu kan pasti kan arwahnya nggak tenang tuh. Apakah dia juga pernah kamu alami nggak sih gangguan-gangguan kayak gitu? Enggak sih, nggak pernah kalau di rumah sakit ya. Karena kan dia kan tahu kayak kerja di situ mungkin, jadi ya udah gitu, nggak sampai. Dan saya nggak ada urusan secara pribadi kan terhadap mereka gitu, jadi nggak pernah ada sih gitu. Kalau diganggu keluarga nggak juga gitu. Paling kalau anak saya kan sama nih kayak saya gitu, cuman ya kalau sekarang memang nggak saya
asah gitu istilahnya, jadi biarin aja berkembang sendiri gitu. Berarti bisa bilang itu turunan ya? Iya, Turunan dari keluarga atau dari mungkin- keluarga, dari ayah saya. Oh, ayah kamu juga sensitif juga? Ada garisnya, Maksudnya garisnya itu gimana? dari garis leluhur keluarga. Maksudnya leluhur kamu itu mungkin dari apa bisa akhirnya kok bisa peka dan turun ke kamu gitu? Kalau kenapa turun ke saya, mungkin karena saya anak perempuan. Tapi mungkin selain mungkin kamu pengalaman kamu mungkin bisa melihat sosok-sosok residu yang mungkin sebelum meninggal dan mungkin dia melihat juga sebelum dia ada gitu. Ada nggak sih mungkin pengalaman bener-bener kayak selama kamu menjadi dokter gitu yang bisa dibilang cukup seram sampai kamu tuh kayak pengen ditutup lah penglihatan kamu biar tidak lagi bisa melihat hal kayak gitu dan bisa berdampak kayak kamu tuh traumatik dan menghantui kamu gitu Kak? Kalau paling serem sebenarnya bukan di rumah sakit sih, Pak. Ini aku cerita aja Iya, ya. boleh. Jadi waktu itu saya pernah road trip ke Bali sama suami sama anak saya. Kebetulan kan memang sering road trip, jadi udah biasa sih sebenarnya waktu itu. Jadi perjalanan itu dimulai dari pagi, nanti kan sampai malam, terus nyebrang sampai ke Bali. Nah ketika itu pas perjalanan yang keberapa, saya itu sampai di dekat penyeberangan itu udah mau menjelang maghrib ceritanya. Terus akhirnya kita menyeberang, itu udah agak malam. Nah, ternyata pas kita sudah selesai nyampe di Bali, saya ngelihat kan saya duduk di depan nih sama suami saya, di belakang tuh ada anak saya. Nah, saya ngelihat ada sesosok leak yang duduk di samping anak saya. Itu adalah pertama kalinya saya benar-benar ngelihat leak yang asli. Karena biasanya kan hanya lewat ilustrasi, lewat gambar di TV gitu. Nah, tapi firasat saya hari itu adalah kok ini beda ya gitu. Kok kayaknya dia mau ganggu gitu. Saya sampai gemeteran. Terus suami saya pun awalnya nggak ngerti, tapi dia tahu kamu kenapa gitu kan nanya. Ternyata pas saya tengok ke belakang, kok ada gede gitu kan, berbulu besar. Terus udah tuh sampai kan dari Gilimanuk itu kan saya nginep di daerah Kuta ya, itu kan sekitar 4 jam perjalanan. Sampai di Kuta itu udah jam 2 pagi, capek dong, kita kan road trip dari Jakarta. Terus kita tuh tidur. Nah, pas bangun pagi, ternyata saya tuh bangun duluan, biasa kan. Habis itu saya lihat si sosok leak itu mau ganggu anak saya. Nah, saya kan takut ya, karena walaupun saya tuh bisa melihat, tapi saya nggak punya kemampuan untuk mengantisipasi atau menghilangkan atau melawan seperti itu. Kira saya minta tolong teman saya yang orang Bali juga. Akhirnya itu dipisahkan karena ternyata memang betul sesuai dengan firasat saya, dia ingin mengincar anak saya gitu. Itu kan membahayakan artinya. Jadi sampai sekarang saya kalau ke Bali tuh agak trauma karena saya takut tuh didatengin itu lagi. Dan itu yang benar-benar besar banget dan serem. Sempat nanya gak sih apa yang membuat sosok makhluk tersebut tuh ingin mengincar anak kamu? Karena aku kan sama kayak aku, tapi dia masih kecil. Dia suka yang masih kecil, anak-anak gitu. Dan itu perempuan leaknya. Berarti bisa bilang tulang wangi gitu? Iya, seperti itu. Berarti bisa dibilang kamu bisa tahu anak kamu itu punya kemampuan indigo itu dari mana Kak? Apa dia memang cerita ke kamu juga di rumah sering melihat sosok-sosok tak kasat mata, atau mungkin dia pernah mengalami kejadian punya teman gaib atau gimana? Kalau teman gaib sih enggak. Paling kalau waktu itu dia suka ngomong, "Bunda, itu ada perempuan pakai baju putih gitu." Terus saya lihat, oh sama, oh iya gitu. Tapi saya nggak perpanjang karena mungkin dia mikir kok ada kayak gituan ya gitu. Tapi saya nggak pernah oh iya ini tuh, saya nggak jelasin karena masih kecil kan ketika itu. Tapi pas sudah mulai beranjak dewasa, udah masuk SD, itu kan udah bisa berpikir secara anak-anak yang dewasa ya. Nah itu kita suka sharing sebenarnya. Tapi saya tidak membentuk dia supaya seperti saya gitu, jadi biarin aja gitu. Sebab semakin dia bertambah usia itu saya lihatnya dia udah nggak banyak ngomong soal itu lagi gitu. Termasuk kayak kamu juga udah mulai kayak berdamai lah dengan kamu bisa melihat itu. Tapi dalam satu sisi sebenarnya kamu ini nggak sih kayak ada rasa ketakutan nggak sih, apalagi kan dengan profesi kamu kan harus logik lah, apalagi punya kemampuan kayak gitu membuat kamu kayak pengen menutup gak sih biar maksudnya ke depannya tuh nggak ingin melihat yang aneh-aneh gitu, karena kan bisa dibilang gak semua orang bisa menerima gitu. Sebenarnya sih pengen, udah berusaha juga gitu, cuman kayaknya nggak bisa. Semua tuh bilang udahlah nggak apa-apa gitu. Ya udah terima aja intinya kayak gitu.
Nah dari situ kamu mengalihkannya dengan apa? Mungkin kamu belajar keilmuan mungkin spiritualis lebih dalam, kamu asah mungkin biar kuatlah kepekaannya atau kayak gimana? Kalau untuk diasah supaya lebih peka sebenarnya secara khusus enggak sih Kak gitu, tapi lebih kepada untuk diri saya sendiri aja sih, lebih memahami tentang kehidupan kayak gitu. Oh ternyata tuh memang kita tuh hidup bareng-bareng gitu. Ada mereka yang tinggal di dimensi yang berbeda. Mereka dulu juga pernah punya kehidupan kayak gitu sih Kak, lebih ke sifatnya penerimaan. Tapi saya nggak yang mencari keilmuan baru supaya lebih ada seperti lebih sakti gitu, enggak sih gitu. Tapi kamu memang ya sudahlah menerima aja lah gitu ya. Iya betul, jadi kayak gitu. Terus karena saya suka nulis cerita, jadi saya lebih senang menuangkan apa yang saya rasa dalam bentuk cerita gitu. Termasuk apa yang kamu lihat gitu. Iya, karena tuh kayak rilis aja kan, saya pengen sharing ke orang tuh kayaknya aneh ya kalau cuma ngobrol, terutama kalau orang itu nggak terlalu dekat. Tapi kalau saya dengan menulis tuh lebih enak kayak gitu, lebih lepas. Jadi saya nggak ada beban menyimpan kayak gitu. Berarti kalau misalnya kamu tulis itu, misalnya kayak kamu menulis, misalnya kamu merasakan bahwa kamu habis diganggu gitu, atau kamu menulis habis kamu melihat sosok-sosok aneh gitu ya gitu, atau gimana? Kalau untuk hal-hal yang sifatnya mengganggu, tapi kayaknya tuh harus saya share, cuman nggak bisa saya omongin ke orang gitu. Karena saya emang basicnya suka menulis diary kan gitu, jadi saya tulis gitu. Lebih buat rilis emosi aja sih. Tapi karena juga selain kamu anak indigo, kamu juga belajar tentang ilmu tarot juga ya. Itu juga salah satu mungkin dari cara kamu mungkin kayak menerima kepekaan batin kamu seperti itu atau gimana? Nah ya, jadi ini sebenarnya cukup menarik ya. Kalau untuk tarot itu kan saya suka sebenarnya karena kayak penasaran. Orang bilang itu ramalan, tapi sebenarnya tuh bukan. Karena itu bisa dinilai dengan cara kita melihat dari gambar yang ada di kartu, terus kita bisa baca nih rangkaiannya gitu. Seperti prediksi pembacaan ke depan. Nah itu saya pelajari memang betul. Cuman karena saya itu ada basic indigonya yang tadinya itu hanya untuk bisa melihat yang tak kasat mata, lama-lama saya jadi sensitif secara vision begitu. Jadi saya selalu make sure apa yang saya rasakan dengan pikiran saya terhadap kartu yang saya buka. Jadi jembatannya seperti itu, dan itu memudahkan saya kalau ingin membantu orang lain yang berkonsultasi tuh lebih enak gitu ngomongnya, karena saya orangnya basic science banget. Jadi kalau dengan adanya kartu tuh lebih kelihatan kalau seperti ini urutannya gitu, dan yang udah sering baca sama saya tuh kadang-kadang jadi tahu gitu kalau oh yang keluar itu tuh berarti kurang lebih artinya kayak gini gitu. Coba menjadi wadah lah ya. Iya, wadahnya betul Kak. Penjembatan lah seperti itu. Tapi sebenarnya kamu ini tipikal mungkin yang sebagai anak indigo yang hanya melihat tak kasat mata, atau bisa melihat kayak kejadian yang mungkin yang akan terjadi di masa depan. Kayak misalnya kamu bisa melihat kapan orang itu mati, mungkin kamu bisa melihat bagaimana kedepannya seperti apa, atau kamu bisa melihat masa lalu orang itu sendiri atau gimana? Kalau untuk melihat itu bisa, tapi saya terbatas ya, karena kan untuk melihat itu kan sejauh mana itu kan tergantung. Jadi kalau hanya untuk yang beberapa langkah tuh bisa. Kadang saya suka mastiin pakai tarot aja gitu, biar lebih vision lebih jelas gitu. Karena kan itu kan butuh pengalaman, butuh terbiasa untuk meneropong kayak gitu sih Kak. Itu bisa bilang kamu kayak selain melihat bisa mengaplikasikan vision kamu mungkin dengan dapat bisikan-bisikan dari gaib gak sih atau apa gitu? Kalau bisikan sih enggak sih Kak, aku lebih ke vision sama tarot sih. Tapi mungkin selain itu, nah dari kamu sendiri kayak ini kan mulai baru nih kamu mulai dengan indigo gini, nah ada gak sih kayak kamu ingin kayak penasaran dengan kepekaan batin kamu ingin kayak menjelajahi tempat-tempat misteri paling serem gitu, selain tadi kan di Bali road trip. Nah itu pernah ingin buat kamu kayak gitu nggak sih? Pernah. Karena pengen tahu. Saya orangnya suka belajar, suka penasaran, jadi kayak pengen coba deh itu kayak gimana sih rasanya. Meskipun saya juga sebenarnya ada rasa takutnya ya, tapi pengen tahu aja sih gitu. Pengalaman kan. Tapi nggak memasalahkan masih dengan kedokteran itu, dengan kepekaan batin kamu itu nggak menjadi masalah Kak, atau gimana? Enggak sih, kan kalau dokter kan hubungan dokter dengan pasien. Ini kan pribadi saya gitu, dan saya tidak pernah mengintervensi itu as a doctor, but as a spiritual tuh nggak pernah saya gabungkan gitu. Jadi itu dua hal yang terpisah seperti itu.
Tapi memang maksudnya kamu memang maksudnya ini tetap kamu sebagai anugerah lah ya ini indigo ini. Nah tapi sebenarnya ada nggak sih semenjak kamu ini menganggap kamu itu halu atau apa gitu? Karena kan ada dong. karena orang kan nggak kayak nggak percaya gitu ada anak indigo, tapi kayak iya halu gitu. Apalagi kan kamu bisa melihat residu-residu sebelum orang meninggal itu kan pasti kan kekuatannya cukup besar gitu, energinya harus besar gitu. Ada, tapi menurut aku kayak saya nggak pernah maksain orang buat mempercayai saya seperti apa ya, karena hidup itu kan yang penting kita tuh punya manfaat buat orang lain seperti itu. Jadi kalau dia bilang halu atau apa, saya sebenarnya nggak terlalu peduli juga gitu, karena yang penting saya tuh berguna, saya juga bermanfaat buat orang lain dan saya nggak ganggu orang gitu sih Kak. Tapi berarti bisa dibilang memang kisah kamu itu sebenarnya cukup berliku ya untuk bisa percaya bahwa kamu anak indigo ini. Ya, sempat betul. mungkin keluarga juga ada penolakan atau apa, tapi kamu tetap mencobanya karena apa, pas lagi COVID ya atau gimana itu? Jadi tuh kalau keluarga sebenarnya sih nggak ada penolakan, karena kan orang tuh kan tahu sebenarnya. Jadi baru saya confess itu pas lagi tajam-tajamnya. Dan kan kalau keluarga kan tinggal mama, papa udah nggak ada kan. Ya mama saya menerima gitu, karena dia tahu ada cerita itu dari awal saya lahir gitu. Kalau untuk pas COVID, karena memang waktu itu PSBB, kita kan terbatas kegiatan. Jadi kita lebih banyak tuh di rumah. Ya karena saya butuh kegiatan, akhirnya saya jadi sering menulis gitu. Awalnya itu cuman kayak menulis biasa, bikin resep masakan, konten-konten masakan. Sampai akhirnya saya tergerak untuk menceritakan tentang keindigoan saya, berawal dari kisah yang saya road trip ke Bali itu, yang ketemu sama Leak. Awalnya di situ, cuman saya share sekali, akhirnya kok enak ya, bercerita tuh enak gitu. Saya sharing, akhirnya jadi semua yang pernah saya alami yang berkesan tuh saya bikin tulisan. Waktu itu medianya lewat Instagram, saya tulis di story. Jadi setiap seminggu sekali, terus seminggu 2 kali gitu. Jadi saya menceritakan semua dari zaman saya masih kecil, sekolah, zaman kuliah, koas, sampai kerja gitu. Semua hal yang kamu ketemuin selain Leak gitu ya? Iya, sebenarnya nggak semuanya sih yang menarik-menarik aja gitu. Yang kayaknya kalau diceritain nih enak nih gitu. Karena teman-teman saya pun akhirnya cerita lagi dong gitu. Jadi ya sebenarnya positif juga saya berbagi cerita gitu. Jadi buat mereka yang memang senang ya hiburan gitu. Tapi kalau misalnya yang nggak senang ya hiburan juga mungkin. Tapi memang paling serem itu ada Leak dan melihat sebelum orang itu ingin meninggal gitu ya. Gak ada lagi mungkin yang paling berkesan sampai kamu tuh bikin udahlah ini kayaknya harus ditutup deh, kita cari orang pintar atau siapa gitu. Kalau sampai pengen ditutup tuh sebenarnya lebih ke dulu tuh karena takut ya sebenarnya. Tapi kalau udah kesini-sini kan aku udah biasa banget tuh Kak. Jadi biasa aja sih gitu. Paling orang jadi konsultasi. Jadi mungkin banyak waktu karena kamu bisa juga dipadu-padankan ya dengan passion kamu. Iya, benar. Oke, thank you banget loh Madam Tasya. Ini sudah Sama-sama. berbagi kisah bagaimana dari awal mula dari seorang dokter, pengalaman menjadi dokter dengan diganggu makhluk lawas, dan menjadi anak indigo. Thank you sudah main di podcast Ganjil Misteri. Sama-sama. Semoga ceritanya bisa menginspirasi dan ini banyak orang ingin berkonsultasi dengan Madam Tasya. Thank you.